dari Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amrul Muhammad. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Nah, manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik aja, tapi meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Tujuan dari manajemen peserta didik itu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah, sehingga proses pembelajaran itu berjalan lancar, tertib, dan teratur. Dengan adanya manajemen peserta didik dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi dari manajemen peserta didik itu sebagai wahana bagi siswa untuk mengembangkan diri seperti mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualnya, segi sosial, aspirasi kebutuhan, dan segi-segi potensi siswa lainnya. Nah, manajemen peserta didik ini punya 3 tugas utama loh. Tugas pertama itu penerimaan murid baru, yang kedua itu kegiatan kemajuan belajar, yang ketiga itu bimbingan dan pembinaan disiplin. Yang pertama ada PSB dan PPDB. Nah, dalam pelaksanaan manajemen peserta didik berdasarkan sejumlah ahli dia memiliki tugas utama diantaranya terkait analisis kebutuhan siswa dalam implementasinya. Disebut penerima siswa baru atau saat ini sering disebut sebagai penerimaan peserta didik baru. Manfaat yang sangat dirasakan setelah dilaksanakan PPDB online yaitu peserta didik dapat terus memantau mencek daftar ranking sehingga bisa mengetahui nih dia ini diterima atau enggak di sekolah yang tersebut. Nah, ini bakal jadi benefit bagi calon murid yang memiliki nilai rendah karena bisa terus pantau terus karena nilai rendah di sekolah yang ingin tuju itu dia lolos apa enggak. Nah, selanjutnya ada jalur siluman. Setiap tahun ajaran baru, PPDB selalu diramaikan dengan berita tentang jalur siluman atau siswa masuk tanpa jalur resmi. Laporan itu ditemukan siswa siluman juga diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Salah satunya ditemukan penggelembungan siswa baru yang kuotanya ditetapkan. Misalnya ada sekolah daya yang melebihi 448 menjadi 854. Nah, praktik penerimaan siswa siluman biasanya menggunakan jalur bina lingkungan. Di jalur ini, siswa yang telah lulus berdasarkan nilai SKLHUN bisa mengikuti tes. Pelaksanaan yang tidak transparan biasanya menjadi pintu masuk. Nah, harganya itu kadang bervariatif mulai dari 3 juta sampai 15 juta. Patokan harga ini tentunya berdasarkan sekolah favorit atau enggak ya, karena terkait ada jalur siluman ini, tentunya semua kalangan atau masyarakat berharap agar dibantikan karena merusak dunia pendidikan. Sebenarnya miris banget karena akibat jalur ini yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, yang dikorbankan itu siswa karena fasilitas yang tersedia tidak memadai, maka siswa belajar ada ditemui laboratorium karena terpaksa berdesakan. Lalu ada pembinaan peserta didik. Nah, usai melakukan rekrutmen peserta didik baru, kegiatan selanjutnya itu pendataan siswa. Data peserta didik baru sangat penting, sehingga sekolah itu bisa melakukan langkah-langkah strategis dalam menyusun program-program seperti pembinaan. Nah, pembinaan lain dilakukan sekolah itu melakukan masa orientasi sekolah atau sering disebut MOS. MOS ini kayak pintu gerbang pertama bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah lebih dekat. Nggak heran dong kalau MOS itu banyak sekali kadang ada pernak-pernik yang dibawa kayak dari topi caping, tali temali, atau kaos kaki yang berlainan, kayak bed nama yang besar, atau sampai makanan ringan yang beragam. Nah, model peloncoan kayak gitu memang masih terjadi dan agak lumrah bagi sejumlah kalangan. Padahal pemerintah melalui Mendikbud semasa di jabat Anies Baswedan udah ngelarang. Gimana sih harusnya MOS itu? Nah, MOS itu dibilang seharusnya kegiatan yang membantu siswa untuk mengenal sekolah dan lingkungannya, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap lingkungan yang baru dimasuki. Nah, itu aja penjelasan saya. Terima kasih.